Weekly Reading Recap minggu pertama di bulan Ramadan. Aku punya 2 buku dari satu penulis yang sama, Sasty Gotama. Ada Ingatan Ikan-Ikan dan Akhir Sang Gajah di Bukit Kupu-Kupu. Ini terlihat beda ya secara bentuk, satu novel, satu lagi kumpulan cerpen. Tapi kalau ditarik, aku menemukan 4 hal yang beririsan. Yang pertama soal ingatan sebagai perlawanan. Di Ingatan Ikan-Ikan itu ada upaya menghapus memori traumatis. Nah, pertanyaannya, apakah lupa itu penyembuhan? Novel ini cenderung bilang enggak. Justru, kata novel ini, mengingat itu adalah cara melawan ketidakadilan. Di Akhir Sang Gajah, meskipun nggak eksplisit bicara soal tragedi 98, tapi cerpen-cerpen di sini bicara soal kehilangan, trauma, relasi yang retak, dan tubuh yang terluka. Yang kedua, tubuh sebagai arsip sejarah. Lian merasakan trauma lewat tubuhnya, perutnya sakit ketika mendengar tawa. Kemudian, tokoh-tokoh perempuan dalam Akhir Sang Gajah juga mengalami kekerasan, dilema, tekanan sosial yang tertanam di tubuh dan batin mereka, seolah Sasty Gotama mau ngasih tahu kalau sejarah itu nggak cuma ada di buku pelajaran, tapi juga menempel pada tubuh perempuan. Yang ketiga, identitas yang dinegosiasikan. Lian sebagai Tionghoa dan perempuan-perempuan dalam cerpen yang berada dalam konstruksi sosial patriarkal, tokoh yang terjepit kemiskinan dan kuasa, semuanya sedang bernegosiasi dengan label yang ditempelkan pada mereka. Identitas di kedua buku ini itu bukan sesuatu yang statis, ya bentuknya rapuh dan memang dibentuk oleh cerita yang beredar. Lalu yang terakhir, keindahan yang menyakitkan. Bahasa Sasty Gotama ini puitis ya, tapi nggak minye-minye sama sekali. Covernya ceria, tapi apakah isinya seceria covernya? Tentu tidak. Dan setelah membaca kedua buku ini, aku jadi bertanya-tanya sebenarnya cerita apa sih yang membentuk caraku melihat diri sendiri? Mungkin kalau kamu juga baca 2 buku ini, kamu akan bertanya hal serupa denganku. Dan kalau kamu suka konten semacam ini, you know where to find me.